Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cara tips memilih formasi CPNS dengan bijak. Kenapa? Itu diperlukan agar kita tidak ngasal atau kita tidak gambling dalam menentukan formasi CPNS. Jadi biar kita tidak terpatok pada informasi yang beredar secara umum di masyarakat, karena itu kan sangat terbatas. Nah, jadi kita harus lebih open minded biar peluang kita untuk keterima itu semakin tinggi. Nah, cara memilihnya dengan bijak, yang pertama adalah kita tentukan lokasi instansinya dulu. Kita fokus, kita mau memilih instansi pusat atau lebih tertarik ke daerah. Nah, terus kita sadari minat kita dan kualifikasi kita. Terus kita juga pertimbangkan jumlah formasi, profil instansi dari mulai gaji, jenis jabatan, dan lain-lain. Kemudian persyaratan tiap instansi. Jadi apalagi tiap tesnya itu biasanya terdapat persyaratan-persyaratan yang berbeda-beda ya. Jadi itu harus diketahui lagi gitu. Nah, yang terakhir adalah kita harus memaksimalkan portal. Nah, di sini gimana sih cara memaksimalkan portal data SSC-ASN? Nah, nanti akan kita simulasikan di akhir video ya. Adalah kita tentukan lokasi instansi kita. Kita mau fokus ke pusat atau daerah. Jadi di sini banyak berbagai macam instansi dari pemerintah kabupaten dan kementerian-kementerian. Jadi secara umum ada 3 formasi ya. Biasanya ada kementerian, badan, dan pemerintah kabupaten. Nah, jadi kita tentukan dulu kita lebih tertarik mana. Semuanya ada plus minusnya. Untuk kementerian biasanya lebih cenderung ditempatkan di pusat atau penempatan seluruh Indonesia. Kalau untuk pemerintah kabupaten lebih cenderung di kabupaten itu sendiri. Biasanya udah menjadi sorotan atau target dari penduduk lokal gitu. Minat dan kualifikasi kita harus sadari, kita sesuaikan kualifikasi diri dari mulai pendidikan kita apakah kita dari D1, D3, S1, S2 atau mungkin SMA, dan jurusan kita apa. Nah, terus kemudian minat kita apa, lebih ke lokasinya kita mau bertempat di mana. Misal kita mau tertarik di Jakarta, berarti kita lebih ke ambil formasi seperti kementerian atau mungkin instansi Pemda DKI dan lain sebagainya kayak gitu. Terus yang nggak kalah penting adalah kita fokus dulu P3K atau ke PNS. Nah, atau mungkin teman-teman sebagai P3K malah ingin lebih tertantang untuk mendaftar CPNS juga bisa gitu. Terus jangan lupa setelah kita sesuaikan kualifikasi diri kita jangan lupa bandingkan nilai SKD yang dimiliki dengan nilai SKD instansi di tahun sebelumnya. Jumlah formasi dan kemampuannya, ya misal nih formasinya di sini ada S2 Hukum, S2 Sospol, Politik, S2 Bahasa Inggris kayak gitu kan. Untuk jenis jabatan ahli pertama Widya Suara, terus jurusan cum laude, totalnya adalah 1, penempatannya dari Deputi Subdirektur Penyelenggaraan Diklat Aparatur Negara. Nah, dari sini kalau misalnya alokasi informasinya adalah cum laude, maka cuma lulusan terbaik saja yang bisa mendaftar. Maka lulusan umum itu nggak bisa. Syaratnya itu untuk prodi, program studi, sama universitas pun harus akreditasi A gitu, sesuai dengan BAN PT, terakreditasi BAN PT. Jadi kalau untuk jurusannya A tapi univnya B dan sebaliknya tidak bisa mendaftar jurusan cum laude. Nah, jadi tidak semua orang bisa mendaftar jurusan cum laude. Nah, terus juga kita memilih instansi, kita akan dihadapkan dengan formasi yang banyak nih. Misal jurusannya kan banyak nih. Nah, itu juga memberikan peluang buat jurusan-jurusan lain. Jadi nggak cuma misal kita jurusan hukum nih. Nah, tapi di sini membutuhkan kualifikasi yang banyak, jadi bisa sosial bisa daftar, politik bisa daftar, dan itu juga tentunya memberikan peluang buat mereka. Jadi saingannya bukan cuma jurusan kita. Nah, terus setelah itu kita bandingkan jangan lupa dengan nilai tahun lalu nih. Misal yang tahun lalu itu Kementerian Kebudayaan itu untuk lokasinya, untuk formasinya itu umum cuma buka 1. Nah, dengan standar yang tertinggi misal 351, berarti kita ada kemungkinan kita menjadi patokan, paling tidak
kita mempunyai target nilai kita 350. Jadi dengan setidaknya nilai kita 360, kita seperti percaya diri dan menghidupkan harapan gitu, maka peluang kita cukup terbuka lebar. Kalau misalnya tryout teman-teman atau mungkin hasil latihan teman-teman nilainya mungkin di atas 350, jadi sangat terbuka lebar kayak gitu menurut saya. Ini dulu profil dan instansinya, mulai dari gaji, jenis, jabatan, dan lain-lain. Misal nih, jadi setiap instansi itu biasanya punya dua komponen tuh, biasanya gaji dan tunjangan. Nah, gaji itu biasanya rata-rata hampir sama tiap golongan. Misalnya nih D3, S1, S2 itu biasanya sama. Nah, ya kadang yang membedakan tuh itu biasanya tunjangan. Tunjangan itu berbeda-beda. Misal Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, atau mungkin badan, atau mungkin Pemkab itu mempunyai tunjangan yang berbeda-beda. Nah, itu harus kalau misalnya itu merupakan suatu hal yang penting buat teman-teman perhitungkan, maka sebaiknya teman-teman cari informasi itu terlebih dahulu kayak gitu. Terus untuk yang berikutnya adalah jabatan ASN, itu biasanya ada administrasi, fungsional, sama pemimpin tinggi. Nah, biasanya itu kalau administrasi itu untuk yang secara umum itu administrasi, tapi untuk yang fungsional tuh perbedaannya, kalau fungsional tuh biasanya kita menggunakan kredit kayak gitu. Terus alur karirnya lebih jelas. Misal kita sebagai customer service, jadi lebih ke kita kerjanya diukur dari berapa banyak telepon yang kita tangani kayak gitu misal. Jadi semakin tinggi kasus yang kita selesaikan, atau mungkin semakin tinggi angka kredit yang kita kumpulkan, maka biasanya kita mendapat kesempatan untuk dapat naik golongan dengan lebih cepat kayak gitu. Terus yang paling penting adalah tugas pokok dan fungsinya dan rangkaian tesnya juga. Jadi misal nih seperti tugas pokok dari kepolisian, mungkin lebih ke militer kayak gitu ya. Jadi persyaratannya biasanya ada seperti tes kesehatan kayak gitu, tes buta warna, mungkin ada seperti itu ya. Jadi teman-teman harus perhitungkan. Atau mungkin biasanya untuk seperti penjaga tahanan atau mungkin instansi-instansi lain, kadang ada juga yang mempersyaratkan TOEFL, terus ada juga yang mempersyaratkan tinggi badan. Nah, itu teman-teman harus perhatikan kayak gitu. Nih, persyaratan tiap instansi kan beda-beda. Nih ada beberapa instansi yang mewajibkan TOEFL. Nah, berikut ya. Jadi salah satunya adalah Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu, Kementerian Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi, Kominfo, ESDM, PUPR, Kesehatan, PKN, dan Kejaksaan RI. Nah, jadi beberapa instansi ini yang mewajibkan untuk adanya syarat TOEFL. Jadi kita harus melampirkan syarat TOEFL. Jadi pada tahun 2021 ini adalah beberapa instansi yang harus kita perhatikan. Jadi kita sebaiknya persiapkan TOEFL dulu gitu. Biasanya formasi SMA ini sangat banyak diminati. Nah, tapi nggak cuma ini ya. Biasanya ada juga seperti Pemkab, itu juga kadang ada SMK kayak gitu. Ini cuma sebagian besar yang formasi SMA terbanyak. Misal nih Kemenkumham biasanya untuk sipir kayak gitu, terus BIN, Kejaksaan Agung untuk yang penanganan perkara, misalnya Pemprov, Pemkab juga ada, kadang SMK Farmasi, terus juga Kementerian Pertahanan. Itu beberapa instansi yang mempersyaratkan formasi SMA gitu. Jadi untuk teman-teman yang pendidikan SMA nggak perlu berkecil hati, masih ada kesempatan. Jadi semua orang punya kesempatan sendiri gitu. Caranya memilih formasi di portal. Nah, kenapa ini penting? Karena untuk menghindari gambling. Jadi kadang teman-teman kan langsung beredar informasi yang terbatas dari PDF yang teman-teman inginkan. Misalnya teman-teman tertarik di Kementerian Perhubungan, teman-teman kayak cari tuh PDF-nya atau dokumen persyaratan Kementerian Perhubungan. Nah, cukup sampai di situ saja. Padahal banyak tuh yang namanya formasi yang sangat menarik buat teman-teman. Jadi kalian harus menganalisa formasi di portal kayak gitu. Caranya gimana? Nah, kita
lanjut dengan video berikutnya. Ketika pengumuman resmi diberikan oleh BKN, maka secara resmi web portal ini biasanya sudah bisa digunakan dengan baik. Jadi yang tadinya maintenance dan masih dalam perbaikan sudah bisa digunakan. Nah, di sini ada menu layanan informasi. Misal kita klik info lowongan. Nah, di sini kita harus memaksimalkan portal ini secara baik. Nah, bagaimana caranya? Nah, saya akan memberikan sedikit contoh agar teman-teman tidak gambling atau harus secara daily ya. Jadi teman-teman tidak tergantung pada PDF-PDF yang biasanya beredar di masyarakat umum atau mungkin dokumen-dokumen dari lowongan lain atau mungkin kementerian-kementerian yang biasa teman-teman dengar saja. Nah, kayak gitu. Caranya itu misal kita klik jenis pengadaan. Nah, di sini kita fokuskan dulu, kita mantapkan niat kita mau pilih CPNS atau P3K. Nah, sekarang saya akan memfokuskan diri untuk mencontohkan di CPNS saja dulu. Nah, kita klik CPNS. Di sini instansinya biarkan semua instansi. Kemudian untuk tingkat pendidikan kita klik misal S1 sarjana gitu. Jadi di sini pasti ya S1 sarjana atau D4 misal. Nah, terus di sini kan ada banyak jurusan. Misal kita akan membahas jurusan hukum. Nah, di sini tuh banyak tulisan yang berbeda meskipun pada dasarnya sama. Misal nih hukum, terus ada S1 hukum, terus ada S1 atau A4 ilmu hukum, atau S1 atau D4 ilmu hukum, S1 A4 hukum, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali ya kata-kata yang berbeda. Nah, biar kita tidak gambling, kita harus rekap satu-satu. Misalnya saya contohkan ini hukum. Saya search. Nah, ini ada dua formasi. Terus kita buat sebuah Excel. Bentuknya sama kayak gini. Nah, terus kita copy saja. Terus kita paste. Nah, terus kita lanjut lagi pengadaan CPNS, semua instansi, terus sarjana. Kita cari lagi hukum yang lain. Misal di sini satu hukum. Nah, kita tunggu sebentar, maka akan muncul banyak lowongannya. Banyak banget. Nah, kita show aja yang maksimal 100. Kemudian kita kopas dulu. Kopas semuanya. Nah, di sini ada banyak slide ya, ada 19 page ya. Nah, itu kita sebaiknya kita pindahkan ke Excel semua. Jadi biar nantinya kita tidak terjadi gambling waktu kita memilih. Tuh, kita kopas terus. Setelah kita rekap semua selesai, kita bisa menganalisa dulu. Jadi ada sekitar 1.800 formasi jurusan hukum yang
dibuka pada CPNS pada tahun ini. Nah, kita bisa teliti lagi. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa di cross check lagi apabila ada yang terlewat. Nah, di sini kita bisa lihat dari kualifikasi yang diminta, terus mungkin dari disabilitas atau tidak, terus jenisnya. Nah, kita sharing lagi. Misal kita tidak dengan lulusan umum ya. Lulusan umum kita bisa sharing lagi, kita bisa filter. Nah, terus mungkin kita bisa filter dari jenis kotanya yang terbesar dulu. Nah, misal nih dari Mahkamah Kejaksaan Agung RI, kotanya ada 1253 untuk hukum syariah dan hukum yang lainnya. Jadi dari data ini teman-teman bisa lebih memahami ya. Jadi lebih memahami, apalagi jurusan terbaik yang biasanya notabene pendaftarnya lebih sedikit. Nah, biasanya juga untuk kayak Mahkamah Agung dengan kota 1259 tentunya bisa memberikan sebuah peluang lebih besar daripada kita gambling dengan memanfaatkan informasi yang terbatas yang beredar di masyarakat umum. Yaitu jadi kita lebih kritis, apalagi dengan saingan yang menurut saya ini jurusan yang cukup kurang, misalnya seperti Saya Jinayah, S1 Alwayah, terus S1 Muamalah, dan itu menurut saya sih cukup kurang familiar di masyarakat. Makanya mungkin cukup tinggi untuk peluangnya untuk tahun ini, tapi tentu saja dengan kuota yang tinggi pasti akan banyak juga pendaftar yang mendaftar. Nah, kalau dari saya mungkin teman-teman bisa membandingkan dengan nilai maksimal dan minimum pada tahun lalu sesuai di PPT tadi. Misal nilai maksimalnya adalah 372. Nah, jadi ini tidak menjadi patokan tapi bisa menjadi pembangkit motivasi teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan nilai di atas 372, maka teman-teman bisa lebih percaya diri untuk mendaftar tersebut. Tentunya dengan didukung dengan kota yang banyak seperti itu, misalnya seperti itu. Tapi ini tidak bisa menjadi patokan untuk dari tahun pertama dan tahun setelahnya nanti, itu tidak bisa menjadi patokan, tetapi bisa menjadi sedikit pertimbangan untuk teman-teman mendaftar kayak gitu. Jadi selagi teman-teman melakukan tryout dan sibuk untuk menambah kapasitas dan kualifikasi diri teman-teman, khususnya di tes yang pertama, tes SKD yang berisi TWK, TIU, dan TKP, teman-teman juga dengan mempertimbangkan pilihan formasi yang tidak spekulatif. Nah, tentunya dengan perpaduan dua strategi itu, teman-teman bisa cukup tinggi peluangnya. Nah, makanya dari sini mungkin semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Gitu. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau saran bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.